Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian semuanya, di sini Ibu ingin menjelaskan atau memaparkan tentang pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2021. Ini langsung dari LTMPT-nya. Nah, Ibu jelaskan kepada anak-anak agar kalian bisa memahami, dan misalkan kalau kalian nanti perlu dicatat atau diapa, silahkan kalian yang perlunya aja. Anak-anakku semuanya, SNMPTN sudah berakhir. Tinggal nunggu pengumuman nanti tanggal 22 Maret 2021. Kita sekarang melangkah ke pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2021. Nah, bagi anak-anak yang tidak bisa ikut SNMPTN, sekaranglah waktunya kalian untuk berjuang di dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN ini, ya. Jadi ini adalah kesempatan kalian untuk berjuang untuk bisa lulus di PTN di perguruan tinggi negeri. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang SNPTN-nya tidak lolos, anak-anak itu pun bisa ikut UTBK SBMPTN. Nah, makanya di sini kalian secepatnya nanti kalau jadwal UTBK sudah dibuka, sebelum anak yang lulusan SNPTN dibuka, kalian cepat dulu daftar. Karena nanti setelah tanggal 22 Maret dibuka SNPTN, yang tidak lolos SNPTN pasti akan menyerbu ikut juga daftar UTBK SBMPTN, ya anak-anak. Nah, di sini Ibu mulai mau menjelaskan tentang pelaksanaan UTBK 2021, ya. Di sini pelaksanaan UTBK 2021 itu dilaksanakan dalam 2 gelombang. Maksudnya 2 gelombang itu dibagi 2 gelombang, per gelombangnya itu adalah 7 hari. Dari mulai hari Senin sampai dengan Minggu, ya. Setiap hari dilakukan dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Jadi pelaksanaan UTBK dibagi 2 gelombang itu, per gelombangnya 7 hari dari mulai Senin sampai Minggu. Sesinya dari mulai sesi pagi dan sesi siang. Di sini gelombang pertama, pelaksanaan UTBK dari mulai tanggal 12 April. 12 April sampai dengan tanggal 18 April. Jadi hari Minggu juga itu dipakai. Kemudian gelombang keduanya mulai tanggal 26 April sampai dengan tanggal 2 Mei. Itu untuk gelombang keduanya. Sesinya tadi Ibu sudah jelaskan, ada sesi pagi dan ada sesi siang. Nah, kalian di sini bisa memilih apakah mau milih gelombang 1 atau gelombang 2. Apakah mau milihnya di gelombang 1 itu tanggal 15 April atau tanggal 12 April? Sesinya apakah kalian mau mengambil sesi pagi atau siang, itu adalah kalian yang memilihnya, ya. Jadi tinggal tergantung kalian mau milih gelombang 1 atau gelombang 2. Kemudian di sini, ya, waktu pelaksanaan UTBK untuk Saintek dan atau Soshum, ya. Di sini sudah ada pagi dan sesi siangnya. Kalau sesi paginya itu dari mulai jam 6.45, ya, sampai dengan jam 6.50, ya. Kemudian di waktu Indonesia bagian tengah 7.45 sampai 7.50, untuk waktu Indonesia bagian timur 8.45 sampai 8.50. Di situ diharapkan peserta masuk ruang ujian. Kalau menurut Ibu ini nggak perlu mungkin ya dibeberkan ya, nanti juga kalian akan mengikuti sendiri mungkin ini mah ya. Terlalu panjang kalau Ibu beberkan dengan waktu pelaksanaan UTBK-nya, ya. Kita lanjut aja. Ini yang untuk gelombang untuk campurannya. Kemudian ini, berapa sih biaya UTBK itu? Biaya UTBK itu
untuk pendaftaran ya, yang kelompok saintek atau kelompok ujian sosum Rp200.000. Sementara untuk kelompok ujian campuran itu saintek dan soshum Rp300.000 ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kalian kelas MIPA, berarti kalian harus mengambil ujiannya yang saintek ya. Kalau kalian kelas IPS, peminatan IPS, kalian harus mengambil UTBK-nya soshum, ujiannya soshum. Nah ini kalian itu bayar Rp200.000. Nah selain dua kelompok itu saintek atau soshum, ada kelompok ujian campuran, yaitu apabila siswa dari kelompok saintek ingin mengambil kelompok soshum. Itu bisa kalian lakukan dengan cara kalian ngambil kelompok ujiannya yang campuran. Hanya bayarnya berbeda, yaitu Rp300.000 ya. Jadi kalau soshum bisa nggak ke saintek? Di campuran bisa. Yang penting kalian mampu nggak di UTBK-nya ya. Jadi kalian boleh memilih campuran saintek dan soshum atau soshum dan saintek. Hanya bayarnya Rp300.000. SNPTN itu gratis, tidak bayar ya. Karena itu jalurnya semacam jalur undangan gitu ya. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes. Sementara ini ada tes mengeluarkan biaya sehingga ditarik biaya Rp200.000 untuk yang saintek dan soshum, untuk campurannya itu Rp300.000. Kemudian selanjutnya, nah ketentuan SBMPTN 2021 itu apa aja sih? Itu mungkin ya pertanyaannya. Persyaratan untuk peserta. Di sini jelas peserta siswa SMA, MA, SMK sederajat dari tahun 2019-2020 itu anak-anak yang lulusan 2019 dan 2020 masih boleh ikut SBMPTN. Ya, tapi mereka sudah memiliki ijazah. Ya, bagi yang lulusan SMA sederajat dan luar negeri harus sudah memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Kemudian yang keduanya mengikuti dan memiliki nilai UTBK 2021. Persyaratan peserta memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Dan yang keempat, bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, untuk pilihan program studi, kalian itu setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau pada masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Contohnya, misalkan kalian peminatannya MIPA, kalian mau milih UNPAD, PTN-nya hanya 1, misalkan UNPAD. Bu, saya ingin 2 prodinya di UNPAD, bisa nggak? Bisa. Ya, jadi dalam 1 PTN kalian boleh memilih 2 prodi atau misalkan memilihnya 2 PTN, Unpad dan UPI. Nah, masing-masing PTN-nya 1 prodi, 1 prodi. Hanya kalau memilih 2 PTN, berarti salah satu PTN-nya harus berada di wilayah kalian berada, yaitu di sekitar Jawa Barat. Yang 1 PTN-nya mah bebas kalian dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau hanya memilih 1 PTN 2 prodi, itu kalian boleh memilih di mana aja. Tidak harus ada yang di wilayah Jawa Barat. Ya. Kemudian di sini tahapan pendaftaran SBMPTN 2021. Pertama adalah kalian harus mendaftar dulu melalui laman https://ltmpt.ac.id. Dan yang keduanya mengisi biodata, kecuali bagi yang sudah menjadi peserta SNMPTN 2021. Maksudnya di sini yang ikut SNPTN tapi tidak lulus di SNPTN, kalian tidak perlu lagi mengisi biodata karena mereka sudah mengisi pada waktu daftar SNMPTN, ya. Kemudian yang ketiganya, pilihan PTN dan program studi
kalian memilih paling banyak 2 prodi. Tadi sudah Ibu katakan dalam 1 PTN atau masing-masing 1 prodi dalam 2 PTN. Ya. Kemudian mengunggah dokumen. Sesuai dengan persyaratan termasuk portofolio, bagi pendaftar yang memilih bidang studi seni dan olahraga, mereka diwajibkan mengunggah portofolio. Ya. Kemudian setelah itu selesai semuanya, baru pengumuman kelulusan hasil SBMPTN. Nah, di sini ada catatan, bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN 2021, maka siswa itu akan ditolak untuk mendaftar SBMPTN 2021. Ya, jadi sekali lagi yang sudah lulus keterima di SNPTN tidak boleh ikut lagi di jalur SBMPTN. Ya. Kemudian lanjut. Nih, jadwal UTBK SBMPTN. Perhatikan ini oleh kalian. Jadwalnya itu registrasi akun LTMPT, ya. Bagi yang belum punya akun LTMPT, kalian wajib sekarang mulai membuat akun LTMPT-nya mulai 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Tapi kalau yang sudah punya akun, tidak perlu kalian buat kembali, ya. Kemudian, pendaftaran UTBK dan SBMPTN mulai 15 Maret sampai 1 April 2021. Jadi, siswa-siswa yang tidak lolos SNMPTN setelah diumumkan tanggal 22 Maret, kalian bisa ikut juga UTBK dan SBMPTN. Setelah tanggal 22 Maret kalian daftarnya. Waktunya hanya sampai dengan 1 April. Pelaksanaan UTBK-nya itu 2 gelombang, tadi Ibu sudah sebutkan. Gelombang ke-1-nya waktunya dari mulai 12 sampai 18 April 2021. Gelombang keduanya dari tanggal 26 April sampai dengan tanggal 2 Mei 2021. Ya, tolong diperhatikan jadwal UTBK SBMPTN 2021. Lanjut. Nah, peserta pelamar Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan dengan skema Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Ya. Informasi detailnya dapat dilihat pada website Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan di laman https://kip-kuliah.kemendikbud.go.id, ya. Kemudian nih, rangkuman jadwal SNPTN UTBK. Ini yang untuk SBMPTN-nya aja ya. SNPTN kan sudah berakhir. Untuk SBMPTN di sini nih, layanan masa singgah Jumat ini. Pendaftaran UTBK dimulai, tadi udah Ibu jelaskan ya, 15 April sampai 1 April. Kemudian gelombang kedua, gelombang 1 12 sampai 18 April, gelombang keduanya 26 April sampai 2 Mei. Pengumuman tanggal 14 Juni 2021. Lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nah, ini kalau ada yang perlu nanti untuk LTMPT, silakan kalian catat. Gedung D lantai 2 Komplek Kemdikbud, Jalan Pintu Senayan, Jakarta Pusat 10270. Silakan kalian ini catat. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian menghubungi laman ini. Untuk pendaftaran UTBK SBMPTN sudah cukup sampai di sini. Nanti Ibu jelaskan satu persatunya lagi di pertemuan berikutnya, ya. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu ada gambaran kepada kalian dan kalian bisa mencatat waktu-waktu yang dibutuhkan untuk kalian, ya. Sekali lagi Ibu mohon, jangan sampai kalian daftar UTBK menunggu yang lulus SNPTN. Atau nanti kalau SNPTN sudah dibuka 22 Maret, yang tidak lolos diterima di SNPTN pasti akan ngebludak
daftar di UTBK. Nanti jaringannya, servernya akan penuh. Jadi untuk kalian, tolong kalian lebih daftar duluan ya, dari mulai 15 Maret sebelum SNPTN dibuka. Jadi ini karena se-Indonesia ya. Jadi mumpung SNPTN belum dibuka, silahkan kalian daftar dari tanggal 15 Maret. Ya, insya Allah kalau kalian daftarnya lebih duluan, mungkin jaringannya belum terlalu penuh. Kemudian untuk pelaksanaan UTBK-nya pun, kalau bisa kalian lebih awal lah daftarnya. Karena nanti untuk menentukan tempat UTBK kalian. Tempat UTBK kalian itu di mana? Nah, ini tergantung kepada saat kalian waktu mendaftar. Contohnya misalkan UPI, pelaksanaan tempat UTBK-nya itu misalkan menggandeng berapa? 8 tempat, misalkan di UPI sendiri, misalkan SMA 2 Bandung, atau SMA 15 Bandung. Nah, kalau misalkan itu sudah banyak sekali pendaftar, udah penuh, mungkin kalian akan kebagian tempat yang jauh. Ya, dari lokasi rumah kalian atau dari UPI kalian itu. Ya, jadi Ibu sarankan, coba kalian mendaftarlah dari awal. Jangan sampai mendaftar udah di nanti-nanti pas udah pada akhirnya penutupan baru kalian kasak kusuk. Itulah kalian yang selalu menunggu sampai di akhir segalanya, ya. Sekali lagi Ibu ingatkan kepada kalian, teruslah berjuang, ya, teruslah belajar dan jangan lupa selalu berdoa karena di UTBK SBMPTN ini pure murni dilihat dari hasil UTBK kalian. Dilihat dari nilai TPS dan nilai TKA, tes kemampuan akademik kalian, ya. Nah, kalau misalkan nilai UTBK kalian itu rata-ratanya di atas 600, mungkin kalian akan merasa sedikit aman. Bisa lolos di PTN atau di prodi yang kalian inginkan. Tapi kalau di bawah 600, Ibu rasa kalian akan berat karena ini saingannya seluruh Indonesia. Jadi Ibu sekali lagi mohon kalian belajarlah dengan semangat untuk bisa meraih nilai UTBK terbesar. Karena keketatan di seluruh PTN ini amat sangat ketat. Anak-anakku sekalian semuanya, mudah-mudahan pemaparan dari Ibu ada gambaran untuk kalian pada saat nanti daftar UTBK SBMPTN. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan di lain kesempatan atau minggu depan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.